Atta Halilintar menjadi sorotan usai mengunggah konten yang diduga sengaja dialamatkan untuk menyindir Fuji. Ya, seperti diketahui, Atta Halilintar ikut membuat konten "Jangan Ya Dek Ya" yang tengah viral di media sosial. Dalam konten tersebut, Atta Halilintar menyinggung soal pasangan yang telah berpacaran lama namun tidak kunjung dikenalkan kepada orang tua. Ya, jika dicocokologi, Fuji, mantan kekasih adiknya Thorik Halilintar, tidak pernah dikenalkan dengan orang tua Thorik Halilintar. Di sisi lain, buntut hal tersebut, Aurel Hermansyah, istri Atta Halilintar pun menjadi sasaran empuk netizen. Ya, tak sedikit netizen yang merupakan fans Fuji menyerang Aurel Hermansyah, bahkan hingga melontarkan kata-kata tak pantas serta body shaming yang cukup menyakitkan. Untuk mengetahui berbagai kontroversi buntut konten yang dibuat oleh Atta Halilintar, maka inilah 5 kontroversi konten Atta Halilintar diduga sindir Fuji versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, Atta Halilintar mengunggah konten "Jangan Ya Dek Ya" yang tengah viral di media sosial. Namun, konten tersebut justru menuai sorotan dari jutaan pasang mata, terutama fans-fans Fuji. Ya, tampak terdapat beberapa fans Fuji yang menduga bahwa konten yang diunggah oleh Atta Halilintar ditujukan kepada idolanya. Namun, dugaan tersebut nyatanya langsung dibantah oleh Atta Halilintar sendiri melalui kolom komentar. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa, itu hanya ngikutin tren yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman. Lantas, seperti apa konten Atta Halilintar yang diduga menyindir Fuji? Dan seperti apa respon Krisdayanti? Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya Dek ya. Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang dibikin trauma. Jangan ya Dek ya. Jalan bareng saling ngingetin juga. Tahu-taunya cuma dijadiin badut. Jangan ya Dek ya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain. Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus lebih konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi. Jadi biasakan untuk membaca selesai caption dengan baik, menelaah dengan baik dan harus bijaksana. Tak berselang lama, pasca Atta Halilintar mengunggah konten "Jangan Ya Dek Ya", terdapat netizen yang menyerang kehidupan masa lalu Aurel Hermansyah dengan konten yang serupa. Menanggapi hal tersebut, Krisdayanti, ibunda Aurel Hermansyah, meminta agar putrinya tetap legowo dan tidak menanggapi konten sindiran tersebut. Lantas, seperti apa konten sindiran netizen yang ditujukan kepada Aurel Hermansyah? Dan seperti apa respon Krisdayanti? Keluarga cemara, tapi ibunya doyan selingkuh. Jangan ya Dek ya. Tinggalnya di ruko-ruko. Sekarang sombong bisa beli tas kroko. Jangan ya Dek ya. Doyannya nyindir, tapi marah saat disindir. Jangan ya Dek ya. Tunangan, nikahan, lahiran gak dihadiri mertua. Aduh sedihnya. Jangan ya Dek ya. Kalau anak-anak saya sih nggak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Apalagi anak-anak udah biasa hidup dengan orang tua yang sudah masuk dalam satu industri yang bedanya sekarang era teknologi. Jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa lebih legowo ya, yang namanya haters atau haters followers sama aja, semuanya harus dianggap positif.
Tidak hanya masa lalunya yang disindir oleh netizen, Aurel Hermansyah juga ternyata mendapatkan body shaming pasca dirinya melakukan fashion show di sebuah acara. Namun, Krisdayanti, ibunda Aurel Hermansyah, tampak tak mengambil pusing dan justru malah membanggakan Aurel Hermansyah lantaran ia telah percaya diri berlenggak-lenggok di atas panggung serta dengan senang hati mendukung make-up artis lokal daerah. Lantas, seperti apa body shaming yang dilontarkan oleh netizen tersebut? Dan seperti apa pembelaan Krisdayanti atas itu semua? Asli kemarin gue waktu lihat foto dan video nih istrinya Kibil KW waktu ikut Jember Fashion Show, gue ngakak ya. Aduh, orang mah kalau ikut fashion show tuh ya nakar diri ya, berkaca dulu bentuk badannya gimana, baju yang akan ditampilkan itu gimana, cocok atau enggak, riasan juga gimana, aksesoris gimana. Jangan main asal pakai dan tubruk aja ya, dengan pedenya gitu lenggak-lenggok di catwalk ya. Lihatnya itu aduh aneh gitu ya, seperti BA, DUT yang mau ikut karnaval atau yang mau ikut sirkus gitu ya. Terus mukanya ya ampun lebih tuwir ya dari umurnya ya, dengan udah dipermak sana sini aja masih tetap ya gitu deh, jatuhnya kayak empok-empok. Ya justru salut, Aurel pulang ke kampungnya untuk mensupport satu event yang memang sudah established dari dulu kala, dari dia kecil sampai sekarang, dan dia mau kembali untuk daerahnya. Dan Aurel sangat mensupport makeup artis lokal itu kan, tanpa disadari itu mendukung kearifan lokal, justru harus didukung. Kadang ya itulah plus minusnya. Jadi harus memberikan hati dan ruang juga untuk kesempatan putra-putra daerah untuk maju. Ya nggak apa-apa ya. Makanya actionnya adalah bagaimana mengajak para netizen Indonesia untuk lebih bijaksana dalam mengkonsumsi sosial media, apalagi kita harus memberikan penguatan dalam hal literasi. Ini kan jangan sampai kita mengalami penurunan dalam hal ini. Kita harus terus positif supaya masyarakatnya juga tergerak untuk positif. Kalau kita marah akan hal-hal yang negatif, nanti jadinya nggak selesai gitu, keruh terus. Tapi kita menilai bahwa ini adalah dorongan supaya masyarakat Indonesia bisa lebih terbuka, menilai, boleh pakai sudut pandang negatifnya, oh ini terlalu kurang ini kurang itu, tapi dari segi positifnya harus juga dibantu dengan sosialisasi kayak begini gitu loh, bahwa kita harus membantu makeup artis lokal misalkan. Kalau masalah nggak cocok ya namanya juga baru sekali makeupnya gitu, nanti dari kekurangan itu orang akan belajar. Merasa geram dan lelah pasca ia dan suaminya Atta Halilintar dihujat terus-terusan, Aurel Hermansyah dalam media sosialnya mencurahkan isi hatinya dan kesedihannya buntut dihujat oleh netizen. Kenapa ya orang-orang pada jahat banget? Aku yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dihujat, seakan aku buat kejahatan. Video lama yang aku buat udah 1 tahun lalu, tiba-tiba sekarang diviralin sama akun-akun dan diadu domba. Sedih banget, sampai sumpah serapah, body shaming, ungkit-ungkit masa lalu. Suami saya cuma ikutin tren, tapi malah disangkut pautin dan diadu domba. Sumpah jujur capek banget, seakan kita berdua ini membuat kejahatan, kriminal. Ya Allah. Yang lebih sedih lagi, yang ngatain itu ibu-ibu berhijab, sesama perempuan. Sampai nyumpahin anak-anak saya. Jujur, gak keterima banget. Suami saya gak ada niat nyenggol siapapun. Buat apa juga kita berdua nyenggol-nyenggol orang yang kita kenal baik dan gak pernah ada masalah. Kalian adu domba jadi memperkeruh semuanya. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Doa baik untuk kalian semua yang udah menghina dan mencaci kita. Semoga kalian gak merasakan apa yang saya rasakan. Aku jarang banget nangis, tapi ini sedih banget. Masa lalu aku diungkit-ungkit, sumpah jahat banget.
Lantas seperti apa respon Haji Faisal melihat curhatan terdalam Aurel Hermansyah? Kalau Kak Aurel sedikit dong, Kak Aurel menanggapi komentar netizen seperti apa sih Kak Aurel? Kak Aurel menanggapi Kak Aurel sedikit menanggapi komentar negatif netizen gimana Kak Aurel? Azura. Jangankan si Puji, saya sendiri pun kadang-kadang juga merasa nggak enak karena sampai sejauh ini hubungan saya, menurut saya baik-baik aja, nggak ada yang jadi persoalan. Itu, jadi ya sudahlah, mudah-mudahan ini bisa berlalu lah, gitu aja sih harapan saya. Menghujat-hujat Aurel, itu gimana sih Pak Haji melihatnya Pak Haji? Ya kalau soal itu sih saya sayangkan juga ya. Saya sayangkan artinya seharusnya hal itu tidaklah terjadi ya. Tidak telah terjadi ya, seharusnya ini mungkin akibat membanding-bandingkan juga ya. Jadi seharusnya janganlah sampai seperti itu. Saya sih merasa nggak nyaman juga saya sih sebenarnya. Artinya ada fansnya anak saya menghujat yang orang lain. Saya sebenarnya nggak merasa nyaman juga saya, nggak merasa senang juga saya. Karena apa yang dibikin oleh orang lain itu kan belum tentu juga ke anak saya. Tujuannya ya namanya hidup kan banyak ya. Namun tentu saya tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk berbuat lebih. Tapi saya tetap tidaklah termasuk yang menyenangin menghujat pihak lain atau menghujat seseorang dalam media sosial. Saya nggak suka saya sebenarnya. Iya, udah pasti justru karena itu makanya. Jadi namanya di media sosial seperti itu. Jadi makanya efek kadang-kadang daripada membandingkan, akhirnya terjadi perang fans. Nah, perang fans ini yang korban siapa? Tentu public figurnya yang jadi korban kan. Makanya saya tidak menyukai hal-hal itu sebenarnya. Jadi saya ada fansnya anak saya menghujat yang lain atau fans yang lain mengkritik anak saya sebenarnya nggak nyaman saya. Fuji melalui ayahandanya yakni Haji Faisal meminta agar fans-fansnya tidak mengadu domba hingga membuat hubungan pribadi mereka dengan keluarga Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar mengeruh. Menurut Haji Faisal, ia sangat menyayangkan perbuatan fans-fans Fuji yang menghujat Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Namun, apalah daya, ia tidak dapat mengontrol netizen atas itu semua. Ya udah pastilah akan ada juga ngomong dia minta kepada fansnya janganlah menghina yang lain, janganlah melecehkan, janganlah merendahkan lain, kan udah sering juga ya. Dan saya juga pernah ngomong begitu, tapi ya namanya sekarang ya gimana ya, fans ini kadang-kadang kita nggak tahu dia tahu. Jadi saya sendiri juga nggak bisa. Nah soal benar apa tidaknya ya salah benarnya itu memang saya kembalikan kepada Tuhan. Karena netizen tahu gimana saya mau ngomong apa saya kan. Takutnya saya ini ngomong-ngomong seperti jangan-jangan nanti saya juga marah dari netizen. Oh Pak kan ya benar begini ya. Jadi serba salah saya kan. Makanya saya hanya bisa saya tegak di tengah. Ya, pulangkan kepada netizen dan ya Tuhan yang lebih tahu. Itu aja lagi. Apa mau ngomong apa saya? Artinya mari kita sama-sama menghentikan ya saling hujat-menghujat, saling hina-menghina, saling banding-membandingkan. Mari sama-sama kita hentikan ya. Kepada ya buzzer-buzzer yang kadang-kadang juga menyampaikan sesuatu hal atau memposting sesuatu hal ataupun mengkomentar sesuatu hal, kadang-kadang kata-kata itu sudah benar tapi ada juga salah bagi sebagian, entah itu yang namanya buzzer. Saya bingung. Ya marilah sama-sama kita hentikan karena semuanya perkataan, semuanya ketikan itu akan dipertanggungjawabkan. Ya akan dipertanggungjawabkan. Jadi janganlah kita berseuzon. Ya, mari kita kembalikan kepada hati kita yang baik dan kita banyak ya sabarlah ya, banyak ya sudah kita lihat aja lah perkembangan yang pantas kita support,
Pentas kita dukung. Kalau saya sih. Karena kalau negatif kita negatif harus ketemu positif. Karena kalau negatif nanti jadinya nggak akan baik dan nggak akan selesai, terus masalahnya jadi keruh.